Yang saya hormati teman-teman semua yang boleh hadir di ruangan ini, tentunya terdiri dari para JF, baik itu JF analis kebijakan, JFT analis hukum, begitu juga JFT yang lain, baik juga semua pegawai yang ada di lingkungan BSK, adik-adik JFU, dan juga anak-anak kami yang saat ini mengikuti magang di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Badan Strategi Kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya selaku moderator saat ini yang diberikan tugas oleh teman-teman dari sekretariat. Saya dengan Bintang Meni Tambunan. 90 menit ke depan saya akan memandu kegiatan yang setiap hari Rabunya kita lakukan yang disebut dengan kegiatan BSK Cerdas, dalam arti BSK Belajar. Nah, BSK Belajar ini dan juga BSK Cerdas ini diinisiasi oleh Pak Kepala Badan yang nanti harapannya kita sama-sama belajar. Karena apa? Karena memang fungsi penelitian yang dulunya diemban oleh Badan Penelitian Pengembangan Hukum dan HAM telah berubah menjadi Badan Strategi Kebijakan yang notabene kita melakukan analis kebijakan yang nantinya kita akan memberikan rekomendasi kepada para UK1 yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Pak, sarapannya hanya Bapak aja sarapan, kami enggak. Baik, tentunya kita berharap pada kegiatan pagi hari ini kita sama-sama belajar terkait dengan apa yang dinamakan dengan siklus kebijakan. Yang notabene nanti inilah sehari-hari yang akan kita kerjakan ketika kita melakukan satu kajian yang nantinya akhirnya kita akan berikan alternatif kebijakan kepada UK1 yang akan digunakan oleh UK1 untuk melakukan atau melaksanakan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan di UK1 sendiri. Kami juga berharap Bapak Ibu yang ikut melalui Zoom, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, baik dari teman-teman Kanwil, baik pun dari UPT yang hadir saat ini, dari Kakak Kanim, baik juga dari UPT Teknis Pemasyarakatan. Tentunya tidak asing lagi, karena ini adalah belajar, tentunya tidak ada yang pintar, semua kita sama-sama belajar. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar yang nantinya sudah hadir di tengah-tengah kita penyaji, yaitu salah satu JF analis kebijakan ahli muda di lingkungan BSK yang hadir saat ini adalah Eldes Natalia Hutagalung. Kebetulan Eldes ini ditempatkan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Nah, tentunya kita bersama-sama menyimak hal-hal apa saja yang akan disampaikan oleh pemateri. Yang namanya juga belajar, tentunya nanti tekniknya juga biarlah kita serahkan kepada Odo. Yang sehari-hari Eldes ini dipanggil dengan Odo. Jadi biarlah nanti Kak Odo ya, Odo yang nanti memaparkan hal-hal apa saja yang terkait dengan siklus kebijakan. Nah, untuk mempersingkat waktu, teman-teman semua, Bapak Ibu yang ikut juga melalui Zoom, nanti saya akan berikan waktu kepada Odo untuk memaparkan materinya. Namun sebelum kita masuk di dalam paparan, ada satu pantun supaya kita semangat semua ya. Ya, siap nggak mendengarkan? Yang di ruangan baik pun yang di Zoom. Baik. Siap. Mentari terbit belumlah tinggi. Cakep. Nah, jalan sendiri menunggu pacar. Nah, siapa yang belum punya Cakep. pacar nih ya? Cakep. Cakep. Ya. Cakep. Cakep banget. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Tentunya dukungan doa kita Cakep. semua
Kita berharap acara pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan saya tidak memperlama lagi untuk berkoar-koar. Tentunya waktu ini saya berikan kepada Odo untuk boleh memaparkan materi yang sudah disiapkan. Ayo teman-teman, baik yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti secara Zoom, mari kita belajar dengan judul BSK Belajar. Silahkan. Oke, terima kasih atas pembukaannya, Ibu Bintang. Izin kepada Kepala Badan dan para kapus, saya akan mengawali materi untuk pagi hari ini. Bapak Ibu, saya izin berdiri ya, kan, supaya kita tidak terasa ada jarak di antara kita. Mohon untuk Bapak Ibu yang mengikuti secara daring, mungkin ada sedikit ketidaknyamanan ketika saya harus bergerak ke sana kemari. Baik. Oke, perkenalkan, ini sepertinya ada wajah-wajah yang baru. Nama saya Natalia, saya biasa dipanggil Odo. Saya ini seorang analis kebijakan di Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yang ditempatkan di Pusat Penelitian Hak Asasi Manusia di lantai 6. Begitu. Mungkin sebelum saya memulai paparan, ada sedikit disclaimer dulu dari saya, bahwa saya ditugaskan pada pagi hari ini bukan yang paling tahu tentang analisis kebijakan ataupun siklus kebijakan. Namun ini perkara saya mungkin di luar baca dibanding teman-teman, atau mungkin pembacaan saya yang berbeda dari pembacaan teman-teman. Oleh karena itu, kegiatan hari ini sifatnya dua arah ya, dari saya dan dari teman-teman, bukan satu arah. Saya mohon untuk partisipasi aktifnya di dalam kegiatan BSK Belajar kita. Ini aturan main saya. Yang pertama, setiap peserta yang ditunjuk harus merespon, kecuali para pemberi materi BSK cerdas. Yang kedua, dalam kegiatan pagi hari ini tidak ada jawaban yang salah dan yang benar. Jadi silakan teman-teman untuk menyampaikan tanggapan ataupun mungkin masukannya. Yang ketiga, sharing session akan dipandu oleh pemateri, yaitu saya sendiri. Oke, mari kita recall kembali apa yang... Ini saya izin Bapak Ibu saya panggil teman-teman aja ya. Teman-teman ketahui atau pahami tentang siklus kebijakan. Setidaknya secara umum terdapat 4 tahapan di dalam siklus kebijakan publik. Ada juga beberapa ahli yang dengan pandangannya bahwa siklus kebijakan publik itu terdiri dari 5 tahapan, terdiri dari 7 tahapan. Tapi pada sesi ini kita ambil yang umum, yaitu 4. Pertama adalah agenda setting, policy formulation, policy implementation, dan policy evaluation. Saya ingin tahu pemahaman Bapak Ibu terhadap masing-masing tahapan di dalam siklus kebijakan publik ini seperti apa? Silakan. Ada yang mau volunteer? Oke, senyap. Kalau begitu saya yang saya yang tunjuk. Ini dia nih. Saya sok-sok menunjuk orang tapi saya lupa nama-namanya. Analis anggaran PPL. Sofian, silakan Sofian. Apa yang Mas Sofian ketahui tentang siklus kebijakan atau salah satu tahapan di dalam siklus ini? Mohon bantuannya untuk mic. Terima kasih Mbak Udo. Aduh, jadi ngulang saya materi kuliah Mbak. Ya, nggak apa-apa. Menurut saya untuk siklus analisis kebijakan itu adalah suatu proses dari adanya permasalahan atau dampak dari kebijakan sebelumnya, di mana dalam pelaksanaan atau adanya permasalahan baru tersebut membutuhkan analisis untuk pemecahan permasalahan tersebut. Karena menurut saya dalam siklus analisis kebijakan tersebut adalah siklus yang seperti
siklus yang memutar itu akan terus berlanjut dan tidak pernah berhenti begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sofian. Jadi kalau boleh saya highlight dari tanggapan Mas Sofian ada ya 3 atau 4 poin penting. Yang pertama ada masalah dulu. Yang kedua ada penyelesaian terhadap masalah tersebut. Yang ketiga itu ada analisis. Yang keempat ada siklus yang memutar. Begitu. Itu tanggapan dari Mas Sofian. Kemudian kita ke row sebelah sini. Di sini ada ini banyak anak magang. Bu Maria deh, Bu Maria. Sama-sama belajar ya Mbak Odo. Ini mungkin mereview juga pemahaman saya ini sejalan atau tidak gitu ya untuk memastikan juga apakah yang ada di pikiran kita selama ini benar apa enggak sih gitu loh. Karena masih abu-abu nih, biar pasti ya. Kalau menurut saya tahapan yang ada ini yang kita lalui dalam kajian selama ini ya. Kalau agenda setting itu dilaksanakan kita melihat dengan permasalahan-permasalahan yang ada, fenomena yang terjadi. Dan masalah-masalah ini menjadi suatu perhatian publik atau masyarakat ya, yang penting untuk diselesaikan. Nah itu di dalam tahapan agenda setting itulah yang kita lakukan, kita diskusikan gitu. Lalu kita masuk setelah permasalahan ini ada, kita masuk bagaimana untuk kebijakan yang akan dilakukan. Untuk itu pada tahapan formulasi. Jadi kira-kira ke permasalahan ini kita kebijakan apa yang akan dilakukan, kita buat aturannya atau ketentuan atau ketetapan yang bisa untuk mengatasinya, begitu kan. Lalu kita masuk pada tahapan implementasi. Pada tahapan implementasi ini dari kebijakan yang sudah ada ini bagaimana penerapannya di masyarakat. Apakah dilaksanakan? Apakah sudah berjalan? Nah, itu yang perlu kita lihat di tahapan implementasi. Lalu kita masuk pada tahapan evaluasi dan ini pada tahapan akhir kita melihat apakah kebijakan yang diterapkan itu sudah sesuai dengan tujuan kita. Dan di sini kita bisa lihat perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan pada tahapan evaluasi ini. Itu sih yang sekilas saya pahami ya. Terima kasih. Oke, luar biasa ini respon dari Ibu Bu Maria. Satu lagi di sebelah sini biar komplit ya, satu. Mungkin Mbak Farah. Oke. Aku harus berdiri atau duduk? Oke. Aku coba menjelaskan apa yang kupahami soal siklus kebijakan. Kalau misalnya tadi Bu Maria sudah menjelaskan sebenarnya agenda setting, kemudian policy formulation, implementation, dan evaluation. Kalau saya tuh ngelihatnya ini karena siklus tuh tidak pernah ada awalnya di mana dan akhirnya di mana. Karena dia akan selalu berputar seperti itu. Jadi ketika kita sudah mengevaluasi, mungkin dari evaluasi itu bisa jadi agenda setting, kemudian muncul masalah, kemudian mungkin dari abis itu nanti formulation. Jadi kalau saya sih sebenarnya udah dijelasin sama teman-teman yang lain. Jadi ini karena siklus kebijakan, ya kebijakan itu dimulai dari siklus ini gitu ya. Jadi bisa dari evaluasi, bisa dari agenda setting, bisa jadi formulasi, bisa juga dari implementasi. Mungkin saya dari saya sih itu aja. Oke, terima kasih atas responnya Mbak Farah. Baik, overall apa yang Bapak Ibu sampaikan itu hampir sama dengan apa yang ingin saya jelaskan. Baik, kita akan bicara tentang agenda setting terlebih dahulu. Agenda setting ini sebenarnya hanya ada 2 kegiatan utama di dalam tahapan ini. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua adalah penyusunan agenda pemerintah. Kita bergerak ke identifikasi masalah terlebih dahulu. Pertanyaannya mungkin sangat sederhana. Bukankah masalah itu ada di sekitar kita? Kenapa harus dicari dan diidentifikasi? Begitu ya, logiknya begitu.
Jawabannya adalah memang benar Bapak Ibu bahwa masalah itu ada di sekitar kita. Tapi kita juga harus tahu kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah publik. Sedangkan dari sejumlah masalah ada yang namanya masalah private, ada yang menjadi masalah publik. Contoh sederhananya seperti ini, ketika saya sedang dalam perjalanan, kemudian bensin saya habis, itu menjadi masalah private saya, masalah saya sendiri. Tapi dengan konteks yang sama, ketika terjadi kelangkaan bahan bakar, itu menjadi masalah bersama atau masalah publik, begitu. Nah, kita coba bedakan mana yang private, mana yang publik, mana yang berdampak secara luas, mana yang urgent. Itu yang dilakukan di dalam tahapan identifikasi masalah pada fase agenda setting. Kemudian ada juga beberapa referensi yang menyampaikan bahwa identifikasi masalah itu diperlukan untuk mengurai masalah yang punya karakteristik ill structure, rumit, tidak terstruktur menjadi masalah yang sangat sederhana dan sangat terstruktur. Contohnya adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan menurut teman-teman ini adalah masalah yang well structured or ill structured. Ill structure, because karena kita nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Benar nggak? Tapi ketika kita coba mengurai masalah kemiskinan di pedesaan yang terjadi di sebuah kecamatan, itu intervensinya jauh lebih mudah dibandingkan ketika kita ingin menyelesaikan masalah kebijakan saja. Begitu. Logika yang sangat sederhana untuk memahami apa itu well structured problem and ill structured problem. Nah, tadi ada dua elemen. Elemen kedua adalah penyusunan agenda kebijakan. Oke, kita sudah selesai mengidentifikasi masalah. Saya sudah tahu yang menjadi akar permasalahan apa. Apakah hanya selesai sampai pada tahapan itu? Mati. Oh enggak. Tahapan itu? Tentu tidak, Bapak Ibu. Oke, tentu tidak. Kenapa? Kenapa harus disusun agenda pemerintah atau kenapa harus didorong masuk ke dalam agenda pemerintah supaya ada yang namanya aksi. Percuma kalau kita tahu masalahnya tapi kita nggak punya aksi untuk menyelesaikannya, begitu ya? Nah, selain itu kontestasi problem. Jadi jumlah masalah yang ada di Indonesia ini ada banyak sekali. Tapi karena kapasitas pemerintah yang sangat terbatas, kapasitas itu maksudnya kayak sumber daya anggarannya, kemudian personelnya, infrastrukturnya itu sangat terbatas. Pemerintah menyusun yang namanya prioritas. Prioritas itulah yang menjadi agenda pemerintah. Biasanya dituangkan dalam RPJMN, Renstra, RKP, ataupun dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Begitu. Itu untuk agenda setting. Kemudian kita masuk ke tahap formulasi. Oke, saya sudah temukan masalahnya dan ini sudah menjadi agenda pemerintah. And then what next? Begitu ya. Yang kita lakukan di dalam siklus kebijakan adalah menyusun rancangan kebijakan yang dapat mengatasi itu masalah. Jadi kita udah mulai nih menyusun kebijakannya di fase policy formulation. Setelah rancangan kebijakan itu selesai dan ditetapkan, kemudian kita akan masuk ke dalam tahapan pelaksanaan, yaitu policy implementation. Nah, tadi Bu Maria sudah jelaskan bahwa nggak hanya berhenti dilaksanakan saja, si pembuat kebijakan harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dibuat. Benar nggak? Atau nggak usah? Ya udah selesai dilaksanakan, kita bergerak ke permasalahan yang baru. Kira-kira gimana? Jadi harus ya teman-teman, harus dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang kita buat. Kenapa? Tadi udah dijelaskan. Benar nggak sih masalah ini efektif, efisien untuk menyelesaikan
masalah yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Itu di tahapan atau fase policy evaluation. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang paling sering disampaikan oleh para analis kebijakan. Oke, saya tahu fase siklus kebijakan itu seperti apa. Terus bagaimana caranya? Bagaimana seorang analis kebijakan melakukan analisis dalam masing-masing tahapan kebijakan. Itu selalu menjadi PR kita bersama. Benar nggak para JF, AK? Ini sunyi senyap sepertinya. Baik, mungkin kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, pertanyaannya, saya sering dapat pertanyaan seperti ini. Kalau di agenda setting, saya ini melakukan analisis apa? Begitu. Yang Bapak Ibu lakukan analisisnya, kira-kiranya pertama adalah diagnosis masalah. Kenapa masalah itu harus didiagnosis? Karena seringkali pemerintah itu terjebak dengan gejala ataupun fenomena. Saya coba mengambil metafor ketika kita seorang pasien sakit, kemudian berobat melakukan konsultasi ke dokter. Pertama-tama kan dokternya pasti nanya, Bapak Ibu apa gejalanya? Oh, gejalanya saya hidung berair, kemudian sendi-sendi terasa sakit, suhu badan terasa tinggi. Bukan terasa tinggi, suhu badan tinggi. Pertanyaan saja, apakah dokter langsung menyimpulkan Bapak Ibu sakit apa? Sebelah sini, apakah langsung disimpulkan kira-kira? Iya atau tidak? Tidak kan? Oh yaudah, kalau begitu berdasarkan gejala yang Bapak Ibu sampaikan, Bapak berarti sakit sakit demam gitu, atau sakit radang. Enggak langsung diambil sebuah kesimpulan. Dokter akan melakukan pemeriksaan diagnosa, apalah itu terserah, dicek detak jantung, disuruh USG, disuruh what else ya, pokok ambil darah begitu. Nah, oleh karena itu di dalam tahapan agenda setting kita melakukan diagnosis masalah supaya kita tidak terjebak di dalam gejala ataupun fenomena saja. Selain itu, diagnosis masalah itu berangkat dari fakta bahwa interpretasi seseorang terhadap masalah itu sangat beragam. Bagi Bapak, Ibu, teman-teman, mungkin ini menjadi masalah. Bagi saya belum tentu. Begitu kan? Contohnya paling gampang di kementerian kita adalah problem tentang over capacity, lembaga pemasyarakatan. Over capacity lembaga pemasyarakatan itu problemnya siapa? Kemenkumham. Apakah dia menjadi problemnya kepolisian? Kejaksaan? Tidak. Padahal kalau kita lihat dari hulu sampai hilir, mungkin saya nggak tahu deh. Kita terkena imbasnya saja, begitu. Jadi interpretasi seseorang terhadap masalah itu akan sangat beragam. Oleh karena itu perlu didudukkan para pemangku kepentingan supaya kita mencapai satu pemahaman yang sama tentang masalah yang akan diatasi. Oke, di dalam tahapan agenda setting ini juga kita menyusun makro ya, ini tataran makro yang namanya possible solution. Contohnya bahwa dengan masalah A harus disusun peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang B, begitu. Next kita masuk ke analisis pada fase formulasi kebijakan. Kalau fase formulasi kebijakan ini bentuk analisisnya seperti apa ya, Mbak? Oh, ada. Apa yang dilakukan? Kita menyusun yang namanya alternatif kebijakan. Jadi, esensi dari analisis kebijakan publik adalah menemukan alternatif terbaik. Jadi ada sejumlah alternatif, Bapak Ibu coba temukan alternatif yang terbaik itu yang mana. Dan tentu saja untuk menemukan alternatif terbaik itu harus dibangun sejumlah kriteria. Benar nggak? Betul. Kriterianya itu ini biasa dipakai technical, financial, political, and administrative. Dan ada juga kriteria lainnya dari referensi-referensi lain. Jadi
tidak harus menggunakan ini, tapi ini bisa digunakan. Oke, kita balik ke sini. Jadi kita nyusun alternatif, kemudian alternatif itu kita nilai berdasarkan kriteria yang kita pakai, yang tadi. Dan di sini setelah kita tahu mana alternatif terbaik, kita merancang policy instrumennya. Policy instrumen itu 5W 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana gitu. Jadi harus dirinci di dalam ketika kita menyusun sebuah rancangan kebijakan. Next, kita masuk ke analisis di fase implementasi kebijakan. Oke, kebijakannya sudah ada. Kebijakannya sudah ditetapkan. Pertanyaan saya, apakah operasional? Bapak Ibu yang sering lihat Permenkumham, kira-kira operasional enggak? Belum tentu jawabnya. Ya, hampir tidak. Hampir tidak. Oleh karena itu kita coba analis kebijakan, melakukan analisis kebijakan untuk menyusun yang namanya strategi implementasi. Supaya kebijakan yang diatur dalam Permenkumham menjadi operasional, bisa bekerja maksudnya, bisa berjalan. Contohnya misalnya menyusun proses bisnisnya seperti apa, bentuk programnya seperti apa, bentuk kegiatannya, bagaimana alokasi sumber daya kebijakannya, ataupun pola komunikasinya. Nah, di dalam pada tahapan implementasi kebijakan, analisis kebijakan juga bisa ditujukan untuk melakukan yang namanya pengamatan atau bahasanya para birokrat itu monitoring begitu. Jadi di sini kita bisa melakukan monitoring juga selain menyusun strategi implementasi, kita melakukan yang namanya monitoring kebijakan. Kenapa harus dimonitor sih? Ya udah dibuat, nggak perlu dimonitor. Karena Bapak Ibu perlu pahami pembuat kebijakan itu biasanya central government, pemerintah pusat kan? Tapi pelaksana kebijakannya di mana? Di daerah. Jadi harus dimonitor. Apakah tepat yang dilakukan di tataran wilayah dengan yang dirancang oleh Bapak Ibu? Itu gunanya pengamatan. Seringkali kita mendengar, oh ini kebijakan itu bagus banget sebenarnya, cuman implementasinya buruk. Good, apa nih saya buat good plan, bad implementation. Jargonnya di kebijakan publik. Oke, di fase evaluasi kebijakan, analisis seperti apa sih yang bisa dilakukan? Ada dua sebenarnya yang menjadi, kalau kita, gimana ya? Kalau kita lihat, tujuan evaluasi kebijakan itu ada dua. Pertama itu kan menilai kinerja. Betul ya? Yang kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas kinerjanya kepada publik. Begitu. Nah, terkait penilaian kinerja itu bisa dibagi-bagi sesuai dengan kapan kegiatan evaluasi itu dilakukan. Maksudnya begini Bapak Ibu, ketika sebelum sebuah kebijakan itu ditetapkan, belum ditetapkan nih, kita sudah bisa melakukan evaluasi. Lucu ya? Mas Amin bilang enggak. Namanya itu evaluasi ex ante. Jadi evaluasi yang dilakukan sebelum sebuah kebijakan ditetapkan. Tujuannya apa? Orang belum dijalankan, kenapa sudah harus dievaluasi? Tujuannya apa kira-kira? Gimana? Tujuannya itu adalah menilai dengan rancangan kebijakan versi A. Ini kira-kira actionable, visible, dan doable. Begitu. Jangan-jangan dengan rancangan versi A ini tidak bisa diimplementasikan, tidak implementable. Itu namanya evaluasi ex ante. Nah, ada juga namanya evaluasi pada saat sebuah kebijakan itu dilaksanakan. Orang belum selesai kok udah dievaluasi. Ya harus. Tujuannya untuk melihat apakah pelaksanaan sebuah kebijakan itu sesuai dengan yang dirancang. Ongoing ya. Jadi before, ongoing, dan setelah kebijakan itu selesai, itu namanya expose. Untuk menilai, biasanya evaluasi expose itu menilai dampak
Maksudnya apa? Tadi Bu Maria dijelaskan. Menilai apakah kebijakan ini mencapai tujuan kebijakannya. Begitu ya. Pertanyaan saya sederhana, kebijakan itu punya tujuan nggak sih? Sebelah sana kebijakan punya tujuan nggak? Punya ya. Ya, kebijakan harus punya tujuan. Karena kalau nggak ada tujuan, ya ngapain dibuat kebijakannya? Begitu kan? Ingat, balik lagi ke awal. Kebijakan publik orientasinya adalah menyelesaikan permasalahan publik. So, tujuannya menyelesaikan permasalahan publik tertentu, tergantung isunya apa. Kira-kira sejauh ini sudah cukup clear atau ada yang dibingungkan sebelum kita bergerak? Oke ya, teman-teman. Nah, ini tadi yang kriteria yang bisa digunakan untuk menilai alternatif kebijakan. Oke, sekarang kita tes deh. Udah pada paham apa belum? Mas yang pegang mic, boleh berdiri. Oh ya, saya lupa kasih hint-nya. Seringkali kita bingung kan tadi, ini saya sedang melakukan analisis di fase apa sih, begitu ya? Caranya yang paling sederhana adalah tanyakan kembali kepada diri Bapak Ibu. Bapak Ibu itu melakukan analisis itu tujuannya apa? Kalau tujuannya menilai kinerja berarti evaluasi, menyusun strategi berarti implementasi, menyusun rancangan berarti formulasi, mencari masalah berarti adanya di agenda setting. Oke, sepertinya sudah paham. Nah, ini ada 5 contoh yang saya berikan. Pertama, ketika seorang analis kebijakan ingin memotret apakah kebijakan yang dia buat mencapai tujuannya. Kira-kira ini namanya analisis apa? Evaluasi. Oke. Benar nggak sih? Atau aku yang salah? Ya, benar. Nah, kemudian seorang analis kebijakan ingin melakukan analisis untuk memotret kesesuaian pelaksanaan kebijakan yang telah dia buat. Analisis apa? Evaluasi kalau sebelah kiri. Apa sih? Analisis apa sih? Analisis evaluasi. Tapi ada tapinya. Ini sebenarnya ada panjangnya, bukan analisis evaluasi aja. Analisis, evaluasi, implementasi. Jadi yang dievaluasi adalah implementasinya, pelaksanaannya gitu. Nomor 3, ini kira-kira apa? Agenda setting. Oke, analisis urgensi. Nah, kalau menyusun alternatif, formulasi. Kalau menyusun strategi pelaksanaan kebijakan, studi implementasi. Studi implementasi, strategi pelaksanaan kebijakan. Ini kayaknya kurang deh, strategi implementasi kebijakan, sorry. Yang saya maksud adalah strategi implementasi kebijakan. Nyusun SOP-nya seperti apa, nyusun ketersediaan sumber daya kebijakannya, atau menyusun pola komunikasi antar para pemangku kepentingan. Itu kan harus diatur kan? Benar nggak? Pola komunikasi itu seperti apa? Berjenjang kah? Atau pola komunikasi yang sangat pendek? Itu biasanya diatur di dalam strategi implementasi kebijakan. Ada banyak referensinya. Sabatier, Grindel, Edward bisa menggunakan indikator-indikator dalam teori-teori tersebut. Oke, next. Kita belajar, tadi kan kita udah belajar nih secara singkat, secara ringkas siklus kebijakan dan analisis yang dilakukan pada masing-masing fase siklus kebijakan. Saya ingin menjelaskan satu tools, namanya itu logic model. Ini mungkin anak-anak magang yang ada di RK sudah sangat bosan. Bahkan di Puslit Bangham itu sudah sangat bosan kita jelaskan tentang apa itu logic model. Oke, logic model itu adalah tools ya, berarti alat yang menunjukkan peta jalan sebuah kebijakan atau program. Sebuah tool yang menggambarkan hubungan antara perencanaan dengan hasil yang diharapkan. Tools yang menggambarkan bagaimana sebuah kebijakan itu bekerja,
ataupun sebuah tools yang digunakan sebagai kerangka dalam melakukan evaluasi kebijakan. Kok ribet banget kayaknya ya? Kita lihat next. Mungkin di sini dulu. Salah. Oke, kita lihat dulu. Logic model itu ada 5 elemen di dalamnya. Yang pertama, input, proses, output, outcome, sampai pada impact. Apa itu input? Input apa, Bapak Ibu? Ada sih di situ. Sudah saya buat. Input itu maksudnya sumber daya kebijakan. Segala sesuatu yang Bapak Ibu butuhkan untuk menjalankan sebuah kebijakan. Kira-kira apa sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan sebuah kebijakan? Sebelah sini, sebelah row pertama. Duit, anggaran, saya sepakat. Kalau nggak ada anggaran gimana mau dilaksanakan toh? Row tengah, orang, SDM. Row pinggir kanan, sarana, benar. Ada lagi nggak kira-kira? Ada, zaman-zaman sekarang ada satu unsur. Apa tuh, Bu? Material, manpower, material, method, money. Satu lagi apa ya? Saya lupa. Market. Means. Machine. Oh, machine. Iya, machine. Iya, benar. Semua yang Bapak Ibu sampaikan itu benar. Tapi di era ini udah era 5.0 belum sih? Belum ya. 4.0 ada satu unsur sumber daya yang sekarang itu sangat kita butuhkan, which is itu namanya AI, teknologi, begitu ya. Oke, jadi sumber daya kebijakan adalah segala sesuatu yang kita butuhkan supaya sebuah kebijakan atau program yang ingin kita lakukan dapat berjalan. Sebelah kanan belakang sampai sejauh ini paham? Bisa mengikuti? Aman? Aman. Oke. Nah, kita udah tahu nih, saya butuh ini, saya harus punya ini, A sampai Z. And then apa yang harus dilakukan? Kita harus bisa merumuskan kegiatan apa yang akan kita lakukan. Gitu, di dalam unsur proses. Aktivitas-aktivitas yang apa saja sih yang kita lakukan untuk mengolah input tadi menjadi aktivitas itu apa sih definisinya? Kegiatan, aksi. Untuk apa? Untuk menghasilkan output. Jadi, proses itu adalah sejumlah kegiatan, aksi yang dilakukan untuk mengolah input menjadi output. Sederhananya seperti itu. Nah, output itu adalah hasil kerja. Hasil kerja itu tidak hanya barang, Bapak Ibu, jasa, ataupun kegiatan. Kita udah punya sumber daya, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, and then kita sudah tahu apa yang akan kita hasilkan. Di dalam logic model, kita harus tahu apa yang ingin kita capai. Gak mungkin kita balik lagi definisi kebijakan publik. Kebijakan publik tanpa tujuan bukanlah kebijakan publik. Jadi kita harus tahu dampaknya itu seperti apa. Biasanya untuk membedakan antara outcomes dan impact, kalau outcomes itu dampak jangka pendek dan menengah. Kalau impact itu dia jangka panjang gitu. Jadi ada input, proses, output, outcomes, dan impact di dalam konsep logic model. Nah, pertanyaan selanjutnya, emang ini oke, saya tahu ini ada tools ini, bagaimana cara mengaplikasikannya di dalam pelaksanaan tugas saya, begitu kan ya? Ya, kayaknya paling semangat Mas Amin Salata ini. Oke, mungkin sebelum ke sana saya ingin jelaskan dulu. Bagaimana sih caranya membangun logic model itu? Apakah kita mulai dari tengah dulu, atau kita mulai dari input, atau kita mulai dari impact?
berdasarkan pembacaan saya, pengembangan logic model itu bisa dari depan, bisa dari belakang. Maksudnya, ketika dari depan, Bapak Ibu sudah harus mengidentifikasi sumber daya yang harus dimiliki. Kemudian menetapkan proses, menetapkan output, outcomes, dan impact. Kalau dari belakang, maksudnya Bapak Ibu sudah harus tahu tujuannya terlebih dahulu. Tujuan, output, yang harus dihasilkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian kegiatan yang harus dilakukan untuk menghasilkan output yang dimaksud, begitu juga dengan input yang harus dimiliki. Tidak ada yang benar, mau dari backward or forward, begitu. Tapi yang pasti, apapun itu, forward ataupun backward, Bapak Ibu harus sudah clear dulu dong situasi masalah yang ingin diatasi. Misalnya masalah kemiskinan, atau masalah pelanggaran disiplin, atau masalah apalagi ya, masalah overcapacity. Jadi ketika mengembangkan logic model, situasi masalahnya sudah harus jelas. Nah, dalam konteks analisis kebijakan publik, tools ini bisa dipakai, sangat bisa dipakai. Maksudnya gimana? Ketika kita menyusun rancangan kebijakan, tadi kan saya sudah sampaikan, rancangan kebijakan itu di dalamnya ada yang namanya pengaturan tentang policy instrumennya. Policy instrument tadi apa? Policy instrument. Policy instrument itu terdiri dari, ada tadi saya kasih jargon deh kayaknya. 5W 1H. Apa? What? Why? Who? Where? And how. Satu lagi W itu apa ya? Where? When. Jadi gitu. Nah, untuk menjawab tersebut, 5W1H ini bisa dilakukan. Kalau what, oh berarti inputnya apa ya? What satu lagi, oh apa ya outputnya? Kalau how, berarti kita bicara aktivitas. When juga bicara aktivitas. Where juga bicara aktivitas. Jadi, singkatnya, tools logic model ini bisa digunakan ketika para pembuat kebijakan ingin merancang sebuah kebijakan. Dia harus mengidentifikasi input, proses, output, sampai pada impact. Begitu juga dengan penyusunan strategi implementasi. Nah, yang paling menarik adalah ketika melakukan evaluasi gitu. Loh, kan rancangan kebijakannya sudah ada, policy instrumennya sudah ada. Kenapa lagi saya harus mengembangkan logic model? Pertanyaannya seperti itu toh? Jawabannya adalah ketika kita melakukan evaluasi, berarti kan ada baseline. Baseline itu apa ya? Baseline, acuan, rancangan, konsep. Karena kan kita ingin compare. Ketika Bapak Ibu melakukan komparasi, yang di-compare itu adalah konsepnya dengan aktualnya. Makanya logic model ini akan sangat membantu Bapak Ibu ketika menyusun atau mendedah rancangan sebuah kebijakan. Supaya nanti bisa dievaluasi. Oh, mungkin di kebijakan tentang muatan HAM, itu harus ada analis HAM. Di rancangan kebijakannya disebutkan seperti itu. Dan hasil pembacaan kita menggunakan logic model juga begitu. Namun dalam prakteknya, nggak ada si analis HAM ini. Artinya apa? Artinya implementasi kebijakannya tidak apa? Implementasi kebijakannya tidak sesuai. Sampai sini saya mau konfirmasi. Kira-kira apa yang saya sampaikan sudah cukup clear atau ada yang membingungkan? Bapak Ibu yang di belakang ataupun yang di tengah ataupun yang di depan. Sedikit apa ya? Masukan saja bahwa ini bukan hanya menjadi ranahnya JFAK. Itu big mistake kalau dianggap siklus kebijakan, analisis kebijakan itu adalah ranahnya seorang analis kebijakan. Kenapa? Karena yang menjadi core bisnis dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM adalah analisis kebijakan. Berarti seluruh elemen yang ada di dalamnya harus mengetahui apa itu siklus kebijakan dan bagaimana caranya melakukan analisis kebijakan publik. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan hanya pelajaran terhadap para AK saja. Oke,
kita bergerak ke contoh. Ini udah mau selesai loh paparan saya. Contoh. Mas, boleh, ini Mas yang ini. Boleh bacakan? Contohnya, kita coba, kira-kira kita sudah cukup memahami nggak sih dengan konsep logic model itu? Tes, tes. Ini dibaca aja, Bu. Oke, Zainab mengalami burnout dengan pekerjaan yang berdampak terhadap performa kerja. Teman Zainab merekomendasikan untuk pergi berlibur. Zainab kemudian memutuskan untuk mengambil cuti dan pergi berlibur ke Banda Neira. Karena Zainab belum pernah mengunjungi wilayah tersebut, Zainab memutuskan untuk menyewa tour guide. Zainab juga harus menyesuaikan berapa lama cutinya dan tempat yang akan didatangi karena jatah cutinya terbatas. Ini ada beberapa poin di sini. Kembangkan logic model liburan ke Banda Neira yang dimaksud dengan asumsi transportasi satu-satunya ke Banda Neira hanya melalui pesawat dan pesan hotel harus 1 bulan sebelumnya karena hanya ada 1 hotel di Banda Neira. Oke, ini jadinya, ini Zainab mau berlibur ke Banda Neira. Jadi programnya, plannya si Zainab itu liburan ke Banda Neira. Saya sendiri belum pernah ke Banda Neira dan kurang begitu mengetahui persisnya letaknya di mana. Tapi ada lagunya kan, Banda Neira. Coba dengan narasi seperti ini, mari kita apa ya, bededah ya. Mari kita dudukkan mana yang input, mana yang proses, mana yang output, mana yang outcomes. Silakan, ini ada pilihan-pilihannya. Saya mau dari yang paling belakang, Budi. Input, coba tunjuk satu input. Satu saja. Yang input yang mana? Mengajukan cuti. Mengajukan cuti, oke. Ada yang bisa bantu saya nulis nggak sih? Ibu mau pulpen nggak? Boleh, Bu. Budi input mengajukan cuti. Oke, saya dibantu oleh Ibu Moderator. Budi input mengajukan cuti. Oke, lanjut ke Budi, silakan tunjuk siapa? Jangan sebelahnya. Oh, Bang Ara. Bang Ara satu input, apalagi Bang Ara? Tiket pesawat. Tiket pesawat, Bang Ara. Oke. Siapa lagi nih? Oh, ini Bang Ara ya? Ya, Bang Ara. Bang aja nunjuk. Oke, anak magang. Input. Aristi. Yang mana, Bang? Satu input saja. Oh, kayaknya mikir keras ini. Ini pilihan destination. Pilihan destination. Oke, namanya siapa? Matthew. Matthew. Matthew nunjuk siapa? Boleh pegawai loh yang ditunjuk, jangan takut. Yang mungkin yang paling depan yang sebaris sama saya saja. Ibu Maria. Ibu Maria sebaris dengan saya. Ibu Maria lagi. Jadwal penerbangan. Oke, Ibu nunjuk siapa, Bu? Budget Miko. Anggaran liburan. Bapak nunjuk siapa? Bu Bu Kesi. Bu Kesi, input ada lagi nggak kira-kira, Bu? Pilihan tour Pilihan guide. tour guide. Oke, sip. Ibu nunjuk siapa, Bu? Bucut. Bucut. Di sini-sini yang ini. Bucut. Ada lagi nggak? Saya lihat sih masih ada satu lagi. Inputnya apa? Apa? Anggaran udah, Bu. Jumlah cuti udah belum, Bu? Udah. Belum. Belum. Jumlah cuti, Bu. Surat persetujuan cuti ya? Surat pengajuan persetujuan. Surat persetujuan cuti. Oke. Ya. Baik. Ingat ya, ini planningnya liburan ke Banda Neira.
Zainab mau liburan ke Banda Neira. Kita bergerak ke tahapan proses. Saya mau dari sebelah sini dimulai oleh Indra. Ayo, proses Indra. Proses itu tadi aksi, aktivitas yang harus dilakukan. Jadwal penerbangan. Jadwal penerbangan ke Banda Neira aktivitas. Indra nunjuk siapa? Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan, Dek. Proses. Nama dan jawabannya. Saya Restudi Safitri. Untuk proses itu melakukan pemesanan hotel dan tiket pesawat. Oke, terima kasih. Kamu nunjuk siapa? Pegawai nggak masalah, anak magang juga nggak masalah. Safitri, Safitri, Bu. Putri. Mbak Putri, silakan. Mengajukan cuti. Putri, mengajukan cuti. Iya. Ya, ini kalau salah nanti kita 2 SKS lagi ya, Put. Ada lagi, oh, paling belakang. Mas yang pakai baju biru. Ya. Prosesnya apa lagi nih, Mas? Menyusun itinerary. Hai, itinerary. Menyusun itinerary. Namanya siapa? Nama saya Nias. Nias? Iya. Nias, Bu. Nias. Oke, saya Nio. Proses. Oke, Nio memilih dan menyusun dan memesan tour guide. Oke, itu untuk proses. Kita bergerak lagi ke elemen output ya. Output. Siapa nih bendahara pengeluaran saya? Tutut. Itinerary. Kemudian di output Dika. Pejabat pengadaan saya. Output. Nggak kelihatan ya. Output. Output itu ada namanya output awal, antara, dan output akhir. Proses kan bukti pemesanan bukan nyawa. Output, apa yang dihasilkan dari kegiatan? Bukti pemesanan hotel dan tour guide. Bukti pemesanan. Oke, Andika bukti pemesanan. Apa lagi ya? Oke, Mbak Yuni. Proses. Surat persetujuan cuti. Itu diproses ini. Oh, di output. Sorry. Ya, di output. Di output surat persetujuan cuti Winda. Ada lagi nggak? Tiket pesawat. Winda. Kemudian kita bergerak ke outcomes. Tadi kan outcomes apa? Hasil yang dicapai. Situasi yang dicapai. Loh, belum tentu loh yang sisanya benar. Mbak Pia. Liburan yang memuaskan. Liburan yang memuaskan. Oke, kemudian Dokdes. Perasaan lebih rileks. Perasaan lebih rileks. Duit habis nggak sengaja dimasukin di sini karena bukan membawa sebuah kebaikan sepertinya, justru nambah stres. Oke, coba kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Input tadi apa yang harus dimiliki supaya si Zainab bisa berlibur ke Banda Neira. Ini dia. Dia harus tahu yang menjadi jumlah cuti, dia punya cuti berapa. And then dia harus tahu jadwal penerbangan ke Banda Neira itu sendiri. Kemudian dia harus punya money.
punya anggaran, dia harus tahu pilihan tour guide. Tadi kan ada hintnya, Zainab belum pernah mengunjungi Banda Neira dan Zainab berniat untuk menyewa tour guide. Kemudian ada nomor telepon hotel dan pilihan destination, pilihan tempat-tempat yang akan dituju. Ini adalah input. Dia harus punya ini dulu supaya dia bisa liburan. Gitu cara memaknainya. Setelah dia berhasil mengidentifikasi apa saja yang harus dia miliki dan apa saja yang harus dia persiapkan, dia mulai melakukan aksi, melakukan kegiatan. Dia ajukan dong cutinya. Kalau di para birokrat itu kan sistem pengajuan cuti harus diajukan, harus diusulkan. Kemudian harus melakukan pemesanan tiket pesawat dan hotel. Nggak hanya berhenti, oh ternyata ke Banda Neira ini penerbangannya di jam 5 dan di jam 12 siang. Harus dilakukan pemesanan, harus ada aksi yang dilakukan. Kemudian harus memilih dan memesan tour guide. Terakhir menyusun ITIN, daftar rencana perjalanan. Outputnya apa dari kegiatan yang dia lakukan? Dia punya bukti pemesanan hotel, dia punya bukti pemesanan jasa tour guide, dia punya bukti pemesanan tiket pesawat, dia ada daftar rencana perjalanannya, dia dapat surat persetujuan cuti. Kemudian dia dapatkan liburan yang menyenangkan dan liburan yang memuaskan. Ingat, output tidak dibatasi hanya dengan produk, benda, tapi juga jasa dan sebuah kegiatan. Outcomes-nya apa? Ini paling gampang ya, feeling re-energized, and stresnya berkurang, kemudian perasaan yang lebih rileks. Gak ada di sini uang habis, karena itu bukan sebuah kebaikan. Kira-kira begitu Bapak Ibu, contoh sederhana mengembangkan tool logic model untuk program ataupun rencana yang akan kita lakukan. Nah, saya sudah sampai di paparan saya terakhir. Menutup paparan ini saya ingin menyampaikan, mohon maaf jika sekiranya ada yang kurang berkenan ketika ditunjuk-tunjuk, ataupun perkataan dan penyampaian saya yang kurang sesuai. Namun sebelum saya menutup paparan saya ingin memberitahu bahwa apa yang saya jelaskan ini hanya kulitnya saja. Ini kita belajar tipis-tipis, bahasa anak sekarang ya, belajar tipis-tipis dulu tentang siklus kebijakan dan analisis kebijakan publik. Minggu depan, beberapa minggu depan berikutnya itu ada teman-teman saya yang luar biasa, masih sama topiknya tentang seputaran kebijakan publik. Jadi tetap stay tune, oke? Di minggu depan. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Bintang. Baik, kita kasih aplaus dulu buat pemapar. Iya. Terima kasih untuk pemapar kita, Eldes Natalia Hutagalung yang sudah memaparkan kurang lebih hampir 40 menit paparannya. Namun walaupun sudah disampaikan tadi masih kulit-kulitnya, masih dasarnya, tentu pemahaman kita tidak sampai di sini saja. Sebelum kita masuk dalam diskusi, mungkin ada yang perlu ditanggapi ataupun ada yang memberikan masukan. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir melalui Zoom. Tentunya salam hormat kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dari seluruh kantor wilayah seluruh Indonesia, baik itu dari Divisi Yankum, Divisi Keimigrasian, Divisi PAS, dan Divisi Administrasi, dan juga Bapak Ibu yang ada di UPT Teknis dari Imigrasi maupun Pemasyarakatan. Dan satu lagi, saya dapat pesan nih dari Ibu Kesi, bahwa sekarang sudah ada Kemenkumham Muda seluruh Indonesia. Kita berikan tepuk tangan dulu buat saudara-saudara Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom. Kita sangat appreciate Bapak Ibu, untuk hari ini ada 266, namun bukan 266, 267, tapi di satu room mereka ada yang berlima, bersepuluh, dan bahkan juga
ada yang sedang dalam perjalanan dinas, Bapak Ibu sangat penting ketika melihat satu acara yang dibuat oleh BSK Belajar ataupun BSK Cerdas, sangat antusias dalam mengikuti kegiatan kita di setiap hari Rabu. Baik Bapak Ibu semua, baik yang hadir melalui Zoom maupun yang hadir di tengah-tengah ruangan aula BSK lantai 8, saya ingin membuka satu kegiatan lagi yang namanya kita berdiskusi. Tidak menutup kemungkinan banyak hal seperti apa yang disampaikan oleh pemapar tadi, bahwa yang disampaikan masih kulit-kulitnya saja. Mungkin ada yang lebih ataupun yang masih kurang, atau ada yang disampaikan oleh Bapak Ibu, baik yang hadir melalui Zoom ataupun di ruang ini, saya persilakan. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang raise hand di Zoom, mungkin saya kasih kesempatan buat teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini. Silahkan. Bu Bintang, saya boleh? Izin Pak Kapus, boleh saja Pak. Boleh. Boleh saja Pak ya. Baik. Di Zoom sudah ada 2 yang saya lihat di sini, ada Pak Kapus Lola Datin, Pak Nata. Begitu juga dari siapa nih? Pak Rudi Pujianto dari mana nih Pak Puji nih? Oke. Begitu juga sangat antusias ya teman-teman yang dari yang hadir melalui Zoom. Kira-kira yang di ruangan kita kasih kesempatan dulu ya buat teman-teman kita, Bapak Ibu yang di Zoom. Setuju nggak yang di ruangan ini? Setuju, oke. Sambil menunggu, saya berikan kesempatan yang pertama kepada Kapus Lolah Datin, kepada Pak Nata, kami persilakan. Sambil nanti saya akan panggil yang 3 yang sudah resen. Silakan Pak Nata. Baik, makasih moderator yang luar biasa, sesuai dengan namanya Ibu Bintang. Jadi gemerlap suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bintang, saya ini sudah sekolah sampai tahap akhir lah, S3. Tapi saya lihat Odo menyampaikan itu luar biasa, sangat bagus. Kalau disampaikan hanya kulit-kulitnya, saya kira enggak. Yang sampaikan narasumber ini kulitnya sampai dengan kulit arinya juga tersampaikan dengan baik. Dan saya juga belajar di situ tentang analis kebijakan. Saya nggak bertanya, udah tenang aja. Saya hanya akan berikan sebuah apresiasi dan penghargaan kepada narasumber yang begitu interaktif di dalam memberikan materi pagi hari ini. Tapi tidak juga menyuruhkan teman-teman yang lain nanti mesti punya pola dan caranya berbeda-beda. Saya pernah jadi ses BPSDM, Udo. Kamu cocok juga itu jadi Widya Iswara. Wah, keren maunya keren. Oh, ini ada kepala BPSDM pada masanya. Siap. Salam berdiri, Pak. Salam berdiri, siap. Terima kasih Pak Sali, Pak Kabadan. Jadi terima kasih Pak Sali. Selamat datang, selamat mengikuti dan Pak Kabadan. Saya izin melanjutkan Pak Kabadan, Pak Sali. Jadi kalau Pak Kabadan sama Pak Sali mantan-mantan kepala badan BPSDM, udah tinggal pindah aja jadi WI di Cinere pasti diterima. Dan saya senang cara penyampaikannya Odo, tidak mengajari, tapi memberikan tanggapan teman-teman terhadap pemahaman tentang analis kebijakan. Dan hal ini tadi saya sampaikan, jangan juga sampai teman-teman berikutnya, terus kemudian juga punya caranya. Dan itulah hebatnya BSK, punya orang-orang yang hebat, yang dididik bersama-sama untuk belajar. Tadi saya sambil ngesum 2 ini, kalau di Spektorat itu ada namanya gemar belajar. Kita cara cerdas belajar. Jadi beda, caranya beda. Dan saya tahu ini sangat efektif dan sangat baik buat teman-teman BSK dan tentu dengan teman-teman kantor wilayah. Pemahaman tentang unit eselon 1 yang baru. Saya kira itu ada ya, sukses. Keren lah. Terima kasih Pak Kabadan. Baik, terima kasih Pak Kapus Ladatin. Terima kasih juga atas kehadiran Pak staf ahli, khususnya Pak Asep dan juga Pak Ambek yang sama-sama sedang mengikuti kegiatan di Itjen. Baik, kita lanjutkan ke yang sudah raise hand dari Zoom.
Suaranya termute, Bu. Baik, udah bisa dimulai, Bu. Silakan Pak Rudi. Mohon diperkenalkan nama dari unit mana, mungkin dari Kandil mana. Silakan Pak Rudi. Siap, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya perkenalkan diri, nama saya Rudi Pujianto dari Rupasan Kelas 2 Singkawang, Kantor Wilayah Kalimantan Barat. Izin untuk sedikit bertanya dan juga mungkin ada sedikit saran ataupun masukan mungkin. Saya mengapresiasi terlebih dahulu terhadap penyampaian yang telah diberikan oleh Ibu Natalia tadi ya, luar biasa. Kalau di kuliah ini 4 SKS tapi bisa disampaikan dengan waktu 40 menit yang luar biasa, bisa dicerna dengan begitu luar biasa. Terima kasih Bu atas materinya. Baik, mungkin saya langsung ke pertanyaannya pertama, yaitu kalau saya lihat dan saya cermati dari tadi penjelasan Ibu, termasuk di contoh yang si Jainab tadi itu, sesederhana itu kita menganalisa suatu kebijakan ataupun keputusan yang akan kita coba ambil. Akan tetapi di situ saya tidak melihat langkah antisipasi atau second chance yang dari penjelasan Ibu tadi. Artinya kalau suatu kebijakan itu terjadi satu dan dua hal yang mungkin perlu evaluasi, tadi ada tahapannya, apakah langkah antisipasinya itu tidak dipersiapkan juga barengan sama langkah evaluasinya. Itu terkait dengan pertanyaan saya, Ibu, terkait dengan antisipasi suatu kebijakan. Yang kedua, sejauh mana peran daripada publik memberikan masukan ataupun pendapat di tahapan evaluasi itu, Ibu. Mungkin itu dua pertanyaan dari saya. Yang mungkin yang ketiga, sedikit mungkin saya baru pertama kali mengikuti kegiatan ini, mungkin saya belum tahu peraturannya seperti apa, tapi ini mungkin sedikit masukan. Boleh dong Ibu kalau lagi penyampaian materi, ada jangan hanya dua arahnya ke audiens yang ada di ruangan, tapi ke kita-kita yang ada di Zoom. Soalnya dari tadi Kelihatannya nge-lag di tempat Pak Rudi ya. Baik, mungkin pertanyaan dan masukan dari Pak Rudi sudah bisa kami catatkan. Kita masuk kepada Pak Sastio. Silakan Pak Sastio. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, izin suara saya apakah terdengar? Terdengar dengan jelas, Pak. Terdengar. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, sejauh ini Izin pengamatan Pak, saya. boleh diperkenalkan nama dari mana? Iya. Nama saya Sastio Haji Darmawan, saya fungsional pengelola pengadaan dari UKPPJ Kemenkumham. Ya, sebelumnya saya di Dirjen AHU. Pertanyaan saya terkait tadi yang dipaparkan oleh Ibu narasumber bahwa logic model itu dimulai dari input sampai dengan impact kalau nggak salah ya terakhir. Nah, yang saya amati ya sejauh selama ini bahkan sampai detik ini teman-teman yang bertugas melakukan evaluasi kalau saya mungkin di AHU ya, itu evaluasinya baru menyentuh ke tataran output ya, tahap output. Belum ke outcome dan belum juga ke impact. Nah, bagaimana sebenarnya peran analis kebijakan atau kiat kita ya, meskipun bukan di analis kebijakan, bisa menyumbangkan gagasan atau juga melakukan evaluasi di tahapan impact atau outcome tadi. Nah, bagaimana kiatnya?
bagaimana menetapkan parameter outcome dan impact-nya dan bagaimana mengimplementasikan hal tersebut. Kira-kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin Pak Tommy, karena dari pemapar menyampaikan 2 dulu, nanti setelah direspon oleh pemapar, nanti baru saya panggilkan lagi Pak Tommy ya. Mohon maaf ya Pak Tommy supaya tidak terlupakan, karena dari ketiga tadi yang berikan respon, yang pertama adalah Pak Kapus, kami sendiri Pak Nata, hanya memberikan appreciate yang sangat baik sekali terkait dengan pemaparan materi. Yang kedua mungkin yang perlu kami tanggapi dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Rudi dan juga Pak Sastio. Mungkin kalau dari Pak Rudi ada 2 sebenarnya pertanyaan. Yang ketiga hanya memberikan saran seketika kenapa tidak kalau audiens itu yang direspon juga supaya tidak 2 arah saja. Mungkin saya tidak menyebutkan lagi pertanyaan, sudah dicatat oleh pemapar. Saya berikan waktu kepada pemapar untuk boleh menanggapi. Silakan. Oke, terima kasih Bu Bintang. Baik, izinkan saya untuk merespon pertanyaan dari Bapak Rudi, Pak Rudi Pujianto yang sudah hadir, yang masih standby ya di Zoom meeting. Bukankah seharusnya ketika membuat sebuah kebijakan kita sudah mengidentifikasi potensial resiko yang akan muncul dari kebijakan yang sedang kita buat, begitu ya Pak ya? Jawabannya, idealnya harus. Kalau kita dive in apa ya? Oke, sudah bisa. Ya, sudah terdengar lagi. Oke, baik. Idealnya memang Bapak Ibu yang mengikuti secara offline ataupun online, ketika pembuat kebijakan merancang kebijakan, kita juga sudah harus memperkirakan, memprediksi potensial resiko yang akan muncul dari kebijakan yang sedang kita buat. Makanya di dalam pembacaan terkait formulasi kebijakan disebutkan bahwa rancangan kebijakan itu harus forward looking, melihat ke depan, begitu kan? Jadi dia tidak hanya melihat yang di sekitarnya saja, tapi dia juga harus bisa memprediksikan situasi apa yang akan terjadi, bagaimana respon lingkungan kebijakannya di masa depan. Potensial resiko yang akan muncul dari setiap rancangan kebijakan, begitu. Itu dalam tataran ideal. Kemudian kita mari coba untuk recall praktiknya seperti apa. Sayang sekali, Permenkumham 3 tahun 2022 diinisiasi oleh BSK pada tahun 2022 tentang tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Saya menduga bahwa awareness, kesadaran kita tentang prinsip-prinsip yang baik dalam pembuatan sebuah kebijakan publik itu baru tumbuh didorong dengan Permenkumham 3 2022 tersebut. Jadi pengetahuan kita tentang bagaimana sih sebenarnya sebuah rancang kebijakan itu belum cukup memadai termasuk ketika kita harus mengidentifikasi potensial resiko ataupun bahkan spillover. Sering dengar kan kata spillover, dampak tumpahan. Jadi ketika kita membuat sebuah kebijakan, ada kemungkinan spillover dari kebijakan kita. Tumpahan efek dari kebijakan yang sedang kita buat. Ada juga yang namanya unexpected consequences. Jadi kita tidak berhasil untuk merumuskan bahwa kebijakan ini akan menimbulkan sebuah efek lainnya. Itu adalah purely tantangan
yang harus dihadapi khususnya oleh Kementerian Hukum dan HAM ketika menyusun sebuah rancangan kebijakan. Harus forward looking dan outward looking. Begitu Bapak. Kemudian di mana peran publiknya? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini sifat pembahasan kita atau diskusi kita pada pagi hari ini sangat di kulit-kulit saja, di permukaan saja, belajar tipis-tipis ya. Sebenarnya ketika menyusun sebuah kebijakan publik itu ada tahapannya Bapak Ibu. Di mana salah satu tahapannya itu adalah konsultasi publik. Jadi kita mengkonsultasikan rancangan kebijakan yang sedang kita buat kepada publik. Disitulah nanti publik akan berperan, memberikan masukan, tanggapan terhadap rancangan kebijakan yang sedang kita buat. Bahkan karena kalau seharusnya sebuah kebijakan, pembuatan rancangan kebijakan itu harus didukung oleh naskah kebijakan, ketika kita menyusun naskah kebijakan, itu kan harus pakai data ya Bapak Ibu. Benar nggak? Harus pakai data ya. Data itu didapat dari mana? Data itu didapat dari publik. Publik yang akan kita atur. Di situ juga menonjolkan peran ataupun keterlibatan publik di dalam proses penyusunan rancangan sebuah kebijakan. Begitu Bapak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tahapannya, peran publik itu ada. Perihal dua arah kepada teman-teman yang mengikuti kegiatan ini secara online menjadi catatan kami untuk nanti ke depannya para pemberi materi bisa tidak hanya terbatas berinteraksi kepada teman-teman yang ada di ruangan, tapi juga berinteraksi dengan teman-teman yang mengikuti kegiatan BSK Belajar secara online. Terima kasih atas masukannya. Kemudian saya akan bergerak ke Pak Satyo dari UKPBJ Kumham, evaluasi. Praktek saat ini kan kita hanya melakukan evaluasi, cenderung melakukan evaluasi terhadap output. Benar. Yang kita lakukan itu hanya sebatas monitoring. Monitoring itu apa? Kita mengamati ketercapaian, keberhasilan pencapaian hasil kerja yang sudah kita rencanakan. Maka oleh karena itu BSK menginisiasi Permenkumham 3 tahun 2022 yang di dalamnya tidak hanya membunyikan tahapan monitoring saja, tapi juga mengakomodir tahapan lainnya yaitu evaluasi kebijakan. Lantas bagaimana cara saya untuk ikut berperan? Saya pikir seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa analisis kebijakan regardless itu untuk tahapan agenda setting, formulasi, evaluasi ataupun formulasi ataupun implementasi tidak hanya dilakukan solely itu apa ya? Tidak hanya dilakukan oleh analis kebijakan itu sendiri. Karena kenapa? Kalau misalnya yang sedang kami kerjakan analisis tentang pengadaan barang dan jasa, tentu kami akan melibatkan Bapak Ibu yang memangku JF pejabat pengadaan, begitu. Jadi tergantung isu apa yang akan dianalisis. Ada juga ketika kami melakukan BSK pernah melakukan analisis tentang manajemen talenta. Berarti yang dilibatkan adalah JF terkait, yaitu analisis SDM ya Bu ya, sumber daya SDM, aparatur, atau analisis kepegawaian saya pahamnya sebelumnya, begitu. Jadi tergantung isunya dan kegiatan analisis ini tidak terbatas dilakukan oleh seorang analisis kebijakan saja. Begitu tanggapan saya untuk Bapak Rudi dan Bapak Sabto. Baik, terima kasih untuk pemapar. Mohon izin untuk Bapak Ibu semua, waktu kita hanya 90 menit, namun moderator punya hak ya untuk menambah sedikit karena ada 2 penanya yang sudah standby di Zoom. Dan mohon maaf juga buat kawan-kawan yang ada di ruangan ini,
saya tidak akan memberikan waktu kepada kawan-kawan untuk bertanya karena saya akan berikan untuk teman-teman Bapak Ibu yang ada di Zoom. Saya persilakan yang pertama kepada Pak Tommy dan yang kedua kepada Pak Ardana. Silakan Pak Tommy yang pertama, silakan memperkenalkan diri dari mana. Siap, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Ibu Moderator dan Ibu narasumber. Izin perkenalan, nama saya Gus Tommy. Saya dari Kemenkumham Muda, dan kami dari Kemenkumham Muda menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu di BSK. Kemenkumham Muda dari unit apa ya? Boleh dari siap izin Pak, kebetulan saya dari kantor imigrasi kelas 2 non-TP Pamekasan. Jadi izin memperkenalkan Kemenkumham Muda singkat saja. Jadi Kemenkumham Muda merupakan komunitas, Pak. Jadi kami komunitas ASN mudanya Kemenkumham yang memang basis gerakannya saat ini virtual seperti itu, Pak. Izin, Pak. Siap, izin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Pertama, kebetulan kami kan di UPT ya Bu ya, untuk membuat suatu kebijakan publik itu kan biasa dikaitkan dengan inovasi ya Bu ya. Kan sekarang ini terutama ketika KUPT mengikuti atau pejabat struktural mengikuti diklat BKP atau BKA gitu, itu kan pasti ada outputnya menghasilkan inovasi. Namun acap kali atau cenderung ketika inovasi dibuat itu sebenarnya tidak Ya, sinyalnya naik turun ya kayaknya ya. Izin Pak Kaban karena sinyal agak nge-freeze tadi. Mohon Pak Tommy bisa mengulangi pertanyaannya enggak? Mas Tommy? Halo, siap Ya. Ibu izin. Ya. Halo, apa suara sudah terdengar jelas? Terdengar jelas, cuman tadi di kami internetnya sedang nge-freeze. Coba diulangi Siap. pertanyaannya ya. Siap Bu izin. Jadi mohon izin bertanya terkait dengan standar minimal apa sih yang harus dipunyai oleh kita di Satker yang dengan terbatas resource dalam membuat kebijakan publik seperti tadi ya, mungkin terbatas data yang kita miliki, terbatas sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk merancang kebijakan gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa UPT lakukan dan minimal UPT ini punya ini gitu ya untuk bisa bikin sebuah kebijakan publik yang bagus gitu. Karena kan kalau di UPT itu kan kebijakan publiknya lebih ke ini ya, mungkin sangat dikaitkan dengan inovasi gitu ya. Misalnya yang selama ini yang sering kali terdengar inovasi aplikasi gitu ya. Nah, apa sih gitu Bu? Mungkin yang jadi kegelisahan saya, apa sih dengan terbatasnya kami, apa yang harus kita miliki gitu minimal agar kebijakan atau output yang kita buat itu bisa bagus gitu. Mungkin seperti itu sih Bu, izin. Baik, terima kasih Mas Tommy untuk pertanyaannya. Kami lanjutkan kepada Pak Ardana. Silakan Pak Ardana. Baik, terima kasih. Apa suara saya bisa didengar? Terdengar jelas, Pak. Baik, terima kasih. Saya JP Madia, sudah bagus Ardana dari Kanwil Bali, pembimbing kemasyarakatan Madia. Saya tadi ikutnya udah jalan ya. Saya datang jam 9:30, ternyata udah ada kegiatan dan saya baru tahu kalau ada kegiatan yang ternyata ini kegiatan yang nggak main-main. Mendapatkan ilmu yang walaupun saya ikut di tengah tapi ilmunya masuk-masuk. Terima kasih kepada pemateri tadi yang sudah menyampaikan materi yang begitu hebat. Walaupun tadi dibilang kulit-kulitnya, tapi saya baru kulitnya aja udah bisa memahami sedikit. Apalagi mungkin karena kita sudah dalam tataran pelaksanaan kebijakan ya. Jadi begini, saya tanyanya singkat saja. Dalam proses perencanaan kebijakan sampai pada penerapannya, itu sering kali kita dengar ada istilah strategi kebijakan, ada analis kebijakan. Saya hanya ingin tahu saja, posisinya di mana sih ini antara analis kebijakan dengan strategi kebijakan dalam proses
sebuah perencanaan kebijakan sampai dalam pelaksanaannya. Karena permasalahan yang ada adalah terutama kalau kami cermati, karena kami di pemasyarakatan ya, di pemasyarakatan kita cermati ada beberapa kebijakan publik pemasyarakatan yang berubah terus. Kadang-kadang hanya beberapa poin saja yang berubah terus bersambung-sambung, sehingga mungkin pada tataran pelaksanaan di lapangan itu mungkin seorang KUPT itu harus membaca beberapa kebijakan yang berkaitan begitu. Nah, hal seperti itu yang terjadi. Nah, kaitan dengan analisis kebijakan dan strategi kebijakan itu posisinya di mana sih itu? Itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf kalau memang kurang berkenan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ardana. Saya lihat di sini Pak Kepala Badan kayaknya ingin merespon nih pertama nih. Saya kasih kesempatan dulu kepada Pak Kepala Badan. Silakan Pak Kaban. Enggak, Odo dulu merespon. Nanti saya merespon secara umum saja. Oh, baik. Baik, mungkin nanti setelah Odo baru Pak Kaban. Silakan Odo, ada 2 hal yang perlu kita klarifikasi. Oke, saya respon, Bapak Ibu, izin. Baik, tadi pertanyaannya dari Mas Tommy, apa sih sebenarnya yang harus saya miliki supaya sebuah kebijakan itu bisa berjalan? Justru itu menjadi pertanyaan saya, Bapak Ibu punya apa? Gitu. Kalau kita menggunakan logika, kalau kita menggunakan tools logic model, seorang pembuat kebijakan, para pembuat kebijakan harus sudah memetakan resource apa yang dia miliki supaya kebijakan yang akan dibuat itu bisa berjalan. Sayangnya dalam praktiknya kita itu terlalu terburu-buru. Kita langsung loncat ke outputnya. Oh yaudah, saya mau menghasilkan inovasi tadi. Saya ingin menghasilkan sebuah aplikasi apa ya? Kan aplikasi pencatatan. Misalnya, saya ingin membuat inovasi berupa aplikasi pencatatan. Kita langsung loncat ke output. Kita tidak menanyakan kembali sumber daya apa yang saya miliki atau sumber daya apa yang bisa saya dapatkan untuk membuat sebuah program, dalam hal ini inovasi. Gitu. Jadi ada baiknya diinventaris dulu sumber dayanya. Apakah ada orangnya, kemudian berapa jumlah orangnya, dan siapa saja orangnya, kualifikasi kompetensinya seperti apa, kemudian teknologi yang digunakan itu ada atau tidak, infrastrukturnya seperti apa. Supaya apa? Nah ini supaya penting, supaya kebijakan yang akan kita buat ataupun program yang akan kita buat itu realistis, implementable. Kebanyakan bukan seluruh kebijakan yang dibuat oleh birokrat di public sector itu unrealistic. Targetnya kejauhan dengan apa yang dia bisa lakukan gitu. Jadi lihat dulu, inventaris dulu sumber daya yang kita miliki sekarang yang aktual dengan yang kira-kira kita bisa dapatkan. Baru kita bisa merancang output, proses, kemudian outcomes gitu. Jadi tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa penyusunan logic model itu backward and forward, bisa dari ujung kiri dan bisa jadi ujung kanan. Tapi kalau misalnya secara umum, kira-kira untuk menjalankan sebuah kebijakan itu harus ada 5M. Tadi partisipan ada yang menyampaikan. Ada man, artinya harus ada orangnya. Ada material, bahannya. Kemudian ada method, man, material, method, money. Nah ini paling penting. Harus ada uangnya dan machine, perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan. Umumnya seperti itu Bapak. Mungkin itu jawaban saya. Kemudian bergerak ke Bapak Ardana dari Kanwil Bali. Bagaimana sih sebenarnya hubungan antara strategi kebijakan dengan analisis kebijakan? Begitu ya Pak, sederhananya. Jawabannya singkat Pak, untuk menyusun sebuah strategi kebijakan, kita melakukan analisis kebijakan. Karena salah satu bentuk analisis
adalah menyusun strategi pelaksanaan kebijakan sehingga dia menjadi lebih operasional. Kenapa? Karena cenderungnya pembuat kebijakan ini kan levelnya pusat ya Pak. Jadi kebijakan di Kementerian Hukum dan HAM ini kebanyakan top down. Dibuat oleh pusat, kemudian dilaksanakan oleh teman-teman di wilayah. Pertanyaan kedua, apa ini? Perubahan kebijakan yang sangat cepat, unexpected gitu. Kita baru melaksanakan kebijakan baru 1 minggu, kemudian sudah berubah lagi. Yes, itu adalah PR besar dari Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana perubahan-perubahan kebijakan tidak didasarkan oleh hasil evaluasi. Seharusnya perubahan kebijakan ataupun pencabutan sebuah kebijakan harus didasarkan hasil evaluasi. Kenapa kita merubah? Kita merubah karena kita menilai bahwa rancangan kebijakan ini tidak sesuai dengan tujuan kebijakan saya, atau bahwa rancangan kebijakan ini tidak bisa saya lakukan di tataran wilayah. Selama ini perubahan-perubahan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM cenderung, saya suka pakai kata cenderung, jadi saya tidak generalize, tapi cenderung tidak didasarkan oleh hasil evaluasi yang reliable dan valid. Dan disinilah BSK Hukum dan HAM hadir Bapak Ibu untuk membantu Kementerian Hukum dan HAM membuat sebuah kebijakan publik yang didasarkan pada, saya suka promosi, yang didasarkan pada sebuah kegiatan analisis yang mengedepankan aspek-aspek ilmiah, partisipatif, dan inklusif. Begitu respon saya untuk Bapak Ardana. Baik, terima kasih Odo untuk merespon. Mohon maaf karena Pak Kepala Badan juga ingin memberikan beberapa hal yang disampaikan untuk kita semua, baik yang hadir di ruangan maupun di Zoom. Mohon perkenan untuk teman-teman yang di bidang HAM Kanduri DIY, karena waktu jua, karena hanya 90 menit, karena di luar ini juga masih ada kegiatan-kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh teman-teman di BSK. Untuk saat ini saya tidak berikan waktu kepada teman-teman di bidang HAM, namun saat ini kita kasih waktu kepada Pak Kepala Badan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Bintang, Pak Odo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan suara saya jelas. Saya kebetulan sedang mengikuti acaranya Inspektorat Jenderal, tapi saya mengikuti dari awal seluruh kegiatan karena pandangan saya ini merupakan kegiatan yang cukup penting. Saya boleh memberikan bocoran kepada teman-teman sekalian di Zoom ini, bahwa kemarin saya berdebat keras dengan Mbak Natalia Odo. Dia sangat berkeras bahwa kegiatan BSK Cerdas ini tidak perlu dirilai ke Kanwil. Kemudian Mbak Odo ini menjelaskan ke saya akan menyampaikan ini dan saya akan berdiskusi, modelnya sangat berbeda dengan yang kemarin. Nah, dari penjelasan itu justru saya semakin yakin harus mendorong materi hari ini untuk diketahui oleh teman-teman di wilayah. Dan kebetulan kemarin saya bicara dengan Pak Asep, kirim juga ke Kumham Muda gitu. Jadi Kumham Muda ini seperti tadi disampaikan, satu organisasi yang berisi tunas-tunas muda pengayoman. Saya kira kita tepat saatnya untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu kepada seluruh jajaran. Saya tidak khawatir pada akhirnya kegiatan BSK Cerdas ini menjadi Kumham Cerdas. Kalau kegiatannya ini menjadi Kumham Cerdas, bisa jadi nanti dalam kesempatan setelah selesai periode ini, kita juga akan mengundang teman-teman Kumham Muda secara daring untuk juga berbagi pengetahuan dengan kita di BSK. Ya, jadi tidak terbatas itu. Dan ini bukan forum untuk memperlihatkan siapa yang lebih pintar daripada yang lain. Tidak. Forum ini adalah untuk berbagi informasi. Jadi jangan takut salah menyampaikannya. Tentu ada teman-teman yang nanti akan melakukan koreksi. Tidak ada orang yang lebih hebat daripada orang yang lain. Jadi yang ada itulah siapa yang lebih duluan baca dan dia yang menyampaikan informasi kepada teman-teman yang lain. Saya kira seperti itu. Nah, oleh karena itu saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada teman-teman Kumham Muda di seluruh
Indonesia yang hari ini bergabung. Dan kegiatan ini terbuka untuk siapapun. Siapapun di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, kami akan tetap konsisten setiap Rabu kita menyelenggarakan kegiatan ini. Di samping untuk saling tukar informasi juga bagaimana teman-teman itu bisa menyampaikan sebuah gagasan itu dengan baik dan kemudian juga berkomunikasi dengan para audiens. Nah, Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kalau kita bicara tentang kebijakan publik, maka kalau kita lihat dari salah satu pendapat ahli sajalah, Dai mengatakan bahwa kebijakan publik itu adalah apa yang kita pilih untuk kita lakukan dan tidak kita lakukan. Jadi what we have to choose, what to do or not to do. Itu inti dari sebuah kebijakan publik. Nah, di mana kebijakan publik itu? Kebijakan publik itu bisa berjenjang. Ada kebijakan publik kalau kita lihat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebetulnya itu kan merupakan sebuah kebijakan publik yang kemudian ditetapkan sebagai sebuah regulasi dalam bentuk hukum, permen dan seterusnya. Pada dasarnya itu adalah merupakan kebijakan publik. Jadi kalau kita bicara tentang kebijakan publik, bisa saja kalau kita lihat di lingkungan Kumham itu dari mulai Permen Kumham sampai kepada peraturan kasupsi di level yang paling bawah itu bisa kita katakan sebagai kebijakan publik. Oleh karena itu, saya melihat bahwa materi yang disampaikan oleh Mbak Odo ini sangat penting bagi kita semua dalam rangka kita merancang sebuah kebijakan. Apalagi tidak, itu diangkat sebagai sebuah kebijakan. Nah, oleh karena itu saya kira ini menjadi penting bagi teman-teman sekalian karena dengan pelimpahan tugas yang diberikan oleh BSK ke wilayah, bukan tidak mungkin kemudian nanti para analis keimigrasian, pembimbing kemasyarakatan maupun analis lainnya itu juga terlibat di dalam proses evaluasi dalam proses analisis evaluasi maupun analisis implementasi kebijakan. Jadi oleh karena itu kami memandang perlu untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman tidak hanya di kantor wilayah tetapi di UPT terkait dengan bagaimana siklus kebijakan dan kerangka logis dalam sebuah penyusunan kebijakan. Itu saya kira pengantar kami terhadap kegiatan hari ini. Apresiasi untuk teman-teman yang ikut hadir pada kesempatan ini dan kami berharap setiap Rabu disisihkan saja waktunya kira-kira 1,5 jam kita untuk berdiskusi. Minggu kemarin saya menyampaikan bahwa tidak ada salahnya misalnya karena ini Zoom, teman-teman yang kebetulan di penjagaan begitu sambil jaga di pos atas begitu daripada main game dari gadgetnya silahkan kemudian mengakses Kumham BSK Cerdas ini untuk bisa sama-sama belajar. Karena sebetulnya apa yang disampaikan itu merupakan sebuah kerangka logis kita, tidak hanya sebuah kebijakan, tapi kerangka logis kita ketika kita ingin menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi dimanapun, barangkali teman-teman bisa mengakses kegiatan BSK Cerdas, silahkan kami akan sangat senang sekali kita bisa berbagi pengetahuan sehingga Kumham menjadi semakin besar. Karena di tagline saya itu yang kemarin disampaikan oleh Pak pemateri sebelumnya bahwa organisasi akan menjadi besar apabila kita terus-menerus belajar. Demikian, terima kasih
Bu Bintang, terima kasih Mbak Odo, dan terima kasih semuanya yang telah hadir dalam kegiatan pagi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Eh, wabarakatuh. baik, Bapak Ibu, Waalaikumsalam, karena waktu Bapak. Bapak Ibu semua yang hadir melalui Zoom maupun di ruangan ini, karena kita sudah melewati 15 menit dari waktu belajar 90 menit, rasanya saya sudah melanggar waktu untuk kembali ke unit kerja masing-masing. Namun di akhir ini, sebelum kita kembali ke ruangan kerja kita masing-masing, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu yang boleh hadir secara Zoom maupun yang hadir di ruangan ini yang sudah mengikuti kegiatan BSK Belajar dan BSK Cerdas. Baik Bapak Ibu, kalau di awal tadi saya melantunkan satu pantun, ketika kita mau mengakhiri kegiatan ini, saya juga akan membacakan sebuah pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kita tutup acara dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berkinerja, selamat kembali ke ruang kerja masing-masing. Terima Thank you, Bu kasih. Bintang. Odo.